support Angela di tangan dari Brusco. So ini eksekusi penyelamatannya harus sempurna sih untuk Araki sendiri. Seakan-akan dengan adanya Brody yang dimainkan oleh Kabuki memberikan pilihan yang sulit ke arah Brusco nantinya. Ya kalau aku sih malah melihatnya pilihan yang cukup dinamis bagi Okta juga. Dia bisa memilih ke arah Final Slash, dia bisa memilih ke arah dari Dance Welcome atau bahkan jangan-jangan dia akan Last Insanity? membuka ke arah, aku sih nggak terlalu suka Last Insanity ya karena lagi-lagi ngebadanin. Tapi ya skill dengan Astral Echo-nya. Jadi kayaknya bakal lebih oke untuk melakukan mapping aja. Awareness yang nanti mungkin bisa membukakan potensi agar Irat bisa lebih leluasa dengan Baxia Shield Dynasty-nya. Ganking power dari RRQ sangat tinggi di early game. Wah, kalau dia, jadi harus dimanfaatin sih. kalau dia bisa nge-copy ke Astral Echo sih lebih bagus juga sih Profesor KB. Iya, itu opsi yang mungkin kesekian. Apalagi dengan gerakan yang kali ini lebih ofensif. Teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi dari Gugun dan juga Irat yang sama-sama rotasi ke area gold lane. Karena mereka tahu kali ini strong lane-nya ada di Kabuki dan juga Skylar. Oke, strong lane di arah gold lane. Tapi nampaknya Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Yawi. Terperangkap di depan sana mencoba diselamatkan oleh seorang Kabuki. Tapi nampaknya Yawi yang menjadi sosok yang terkena first blood. Sedangkan begitu, Kabuki juga bahkan harus mengeluarkan Flicker yang dia miliki. Ini nggak baik untuk dia di kondisi turtle yang pertama. Dipaksa untuk menggunakan flicker di awal karena tidak akan ada Yawi. Karena berhasil untuk di pick off oleh Brusco tadi. Skylar harus mulai berhati-hati. Ingat ada corrosive strike juga di tangan dari seorang Kabuki. Yes, dan ingat ini masih terlalu jauh untuk Skylar bisa melakukan head to head dengan sosok seorang Brody. Dapat di depan sana Irat diperhatikan pergerakan depan Gugun. Berhasil mendapatkan turtle, diperhatikan dan itu gerakan yang sangat manis dari sosok seorang Aran. Latih Sanity menuju ke arah belakang, fokus ke arah seorang Okta, tapi damage-nya tidak terlalu cukup dan diselamatkan oleh seorang Yawi. Meskipun begitu para pasukan dari tim RRQ mereka gak boleh memaksa maju lebih dalam lagi walaupun masih ada Don ataupun Brusco di depan sana. Wah tadi Brusco baru aja dapetin hard guard-nya di posisi memang Irat udah kelihatan low banget Profesor KB. Dan untungnya RRQ nggak melakukan overextend di area turtle tadi. Karena kalau mereka overextend atau melawan balik aura, Kabuki udah hadir. Karena Kabuki tahu di laning, Skylar belum bisa melakukan banyak hal. Sekalipun dia mendapatkan platingan gold seal turret, tidak se-impact itu. Walaupun dia membawakan shield, nggak bakal bisa maksimal. Karena ya peran untuk gerakan Skylar di laning phase adalah sebisa mungkin, sebebas mungkin tidak tumbang sama sekali. Dia bener-bener dalam keadaan yang harus bermain lebih safe, walaupun gerakannya sekarang lebih ofensif. Tapi kalau kita lihat dari segi emblemnya Aran bermain dengan Inspire, ini yang cukup unik. Ketika orang-orang sudah akan bermain dengan Firmness, atau bahkan mungkin dengan Vitality, tapi ternyata dia bermain dengan Inspire. Dia bermain dengan cooldown reduction dari emblemnya. Dan tidak melupakan bagaimana Impurage agar lebih memiliki poke damage yang nantinya menuju ke arah Irat di momentum mid game to late game. Sama seperti Brusco juga ya, membawakan Impurage kali ini. Ya. Bersama dengan adanya Bargain Hunter dan juga cooldown reduction. Lagi-lagi, uang adalah segalanya, item adalah segalanya untuk roamer. Oke, tapi nampaknya dia udah punya corruption side. Skylar akan berjalan-jalan kali ini dan bermain dengan sangat instan. Untungnya tidak bisa langsung di all in. Skylar pun udah punya Purify Momo-chan. Untuk menangkap Skylar dengan hanya Yawi saja bersama dengan Kabuki itu tidak akan cukup. Ya, apalagi kalau kita lihat dari pemilihan item pertamanya corruption side. Berarti menandakan kalau nanti dia akan lebih kuat ketika 1v1 di laning jauh. Dan tentunya Aura harus punya tindakan preventif agar mereka tidak terkena split push. Apakah mereka akan menekan dengan 3 turtle, perfect turtle yang ingin mereka mainkan juga seperti di game yang pertama? Atau jangan-jangan kali ini akan ada gerakan yang cukup berbeda karena team fight turtle akan dimulai. Astraliko dibalas Astraliko, tapi Don punya tugas yang sangat tepat, memegangin kaki seorang Gugun, terbelakang di depan sana, tebakan Gugun harus tumbang. Kali ini one last hit, dipaksa oleh seorang Okta. Dan para pasukan dari tim Aura mereka kehilangan the power of retribution. Ada juga tidak ada tempat untuk bisa melepaskan last insanity-nya. Dan lihat, mereka juga bisa mengkuliti purple buff-nya terlebih dahulu. Dan habis itu kesempatan yang dimiliki Aura untuk mempertahankan turret di bottom lane bersama dengan platingnya udah tidak ada. Bahkan bisa dikulitin kali ini Momo-chan, purple buff-nya kalau Irat berani. Iya, kuncinya adalah targeting lagi ya. Ngelihat turtle pertama yang berhasil didapatkan oleh Aura, dia tahu Gugun punya Detona's Welcome, sehingga mudah sekali untuk mendinai pergerakan dari Irat. Tapi berbeda cerita ketika Dawn udah langsung meloncat ke arah Gugun dan tidak diberikan kesempatan untuk mendekati ke arah objektif turtle Profesor KB. Ya, dan ini dia game fact by aplikasi baru GoPay. Di MPL Indonesia season yang ke-12, Cloud dari Skylar ini telah di-ban sebanyak 31 kali. Buset. Bahkan di week yang kedua sampai dengan week yang kelima, Cloud dari Skylar itu selalu di-ban.
Dan aku masih ingat, hanya Rebellion saja yang berani untuk membukakan Cloud dari Skylar dan mereka menemukan jawabannya juga di waktu yang bersamaan. Betul sekali. Jadi bisa kita bilang kita udah lama tidak melihat Skylar dengan Cloud-nya lagi. Jadi kali ini kita bakal menyaksikan apakah Cloud dari Skylar ketika dilepas worth it di first pick. Ini first pick kalau dia ingat. Ya, karena Oro juga pernah membawakan hal tersebut. Metode yang sama. Kabuki dengan first pick dari Cloud. Kemarin ya? Dan berhasil. Kemarin bisa memberikan tekanan yang luar biasa di early game-nya. Oh ya, meskipun tidak Sama berhasil seperti Skylar sekarang, dia menekan di early game. Tapi apakah penutupan gamenya akan semanis kali ini yang mungkin bisa dibawakan oleh Skylar? Karena dia masih unggul dari segi goldnya dalam keadaan yang mungkin hanya Brusco plus Skylar saja yang berada dalam keadaan ahead. Tapi plusnya 800 untuk satu tim. Sehingga Aura mau gak mau harus mencari celah dari pundi-pundi objektif fight-nya nanti di turtle yang ketiga. Iya, turtle-nya sejauh ini masih berbagi 1 untuk 1. Ya tergantung dari turtle yang ketiga kali ini. Apakah Gugun akan dipegangin lagi nih kakinya sama Don? Nah ini hanya poking-poking sementara saja karena mereka akan coba paksa ke arah utility yang akan coba dikeluarkan. Wow. Dan sedangkan dalam kondisi saat ini, para pasukan dari tim Aura, mereka udah mulai harus tahu gimana caranya Kabuki free hit. Free hit di depan sana. Dan Yeskiel beda kasusnya sama game pertama. Dia nggak akan bisa se-free game pertama. Karena Skylar bisa melakukan manuver, Skylar bisa flanking, dan Gak cuma Skylar bisa Skylar langsung loh. dive in. Dan ini dia, Don juga. Corrosion Set fungsinya untuk ini. Dia akan bermain selalu dengan split push dan tim fight akan selalu dilanjutkan di area turtle. Ditambah dengan retribution yang berhasil didapatkan oleh seorang Irat. Walaupun dia termakan tapi lihat di arah top lane sana tetap menjadi pilihan utama untuk seorang Skylar. Lansing Sanity hanya mengusir saja, tidak bisa melakukan takedown. Dan bahkan para pasukan dari tim Aura mereka yang harus pulang. Meskipun begitu, 1 korban jiwa dengan Tournament Memory didapatkan oleh seorang Kabuki. Dan Tapi lihat Skylar Skylar-nya. bebas banget dapetin semua apapun yang dia inginkan di arah top lane. Bebas. Dan dia sepertinya tidak akan melakukan buy one terhadap seorang Kabuki selama belum ada Win of Nature. Nah itu dia, Corrosion Set yang tadi sudah disebut juga oleh Profesor KB ya, memainkan landing yang begitu jauh. Dan bahkan gak butuh kehadiran dari seorang Skylar untuk melakukan kontes di area turtle karena lagi-lagi Don melakukan hal yang sama Profesor KB. Iya, karena combo dari Baxia Angela ini tentu sangat early banget powernya. Dan mereka harus memaksimalkan sampai dengan mungkin di Lord yang kedua nanti. Kali ini Gugun memiliki 1 buah Radiant Armor, tapi apakah itu akan menjawab tim fight yang selanjutnya? Ada suara konsel gaming pun terjadi. Skylar seorang diri depan sana. Jangan sampai terperangkap, tapi nampaknya menghindari. Dengan Astral Recall dari Yeskiel, kali ini agak lebih mudah dibandingkan dia dengan clean-nya. Apakah seakan-akan sudah terbaca akan ngebuka 1 buah Astral Recall di sana? Sehingga dari Skylar pun tidak akan mengambil risiko. Meskipun terlihat ya tadi posisi dari seorang Skylar bisa aja terpick off jika memang akan dipaksakan dari si Aura. Tapi kembali lagi kali ini atas si Skylar memberikan distraction dan fokus untuk bermain secara objektif. Golden Staff di tangan. Itu dia Golden Staff yang tadi hampir dijadikan dengan cepat. Cepet 3 loh. item sudah. 3 item Profesor Ini KB. sakit banget loh. Kabuki baru on the way menuju ke area dari Demon Hunter Sword. Sehingga membutuhkan waktu yang mungkin jauh lebih lama lagi untuk memiliki 1 Win of Nature untuk Kabukinya selamat dari Blazing Duet. Karena mau bagaimanapun damage dari Blazing Duet akan sangat-sangat instan untuk jump in clean di belakang. Apalagi dalam keadaan seperti ini, dia punya Corrosion Sight dan akan terus menekan dari segi laning top lane. Aura juga harus ngerti. Kalau dia tidak boleh lengah dengan backline ya Momochan. Iya. Memang Angela udah pasti tidak terlihat. Itu adalah template dari Angela. Tapi lihat Blazing Duet dari Skylar, itu yang ditakutkan. Tiba-tiba datang dari arah backline, tiba-tiba dia bisa langsung memporak-porandakan belakang. Dan sekarang tugas para pasukan dari arah Q lainnya adalah menahan sampai gimana caranya Lord ini tidak bisa didapatkan. Okta, Astralico terdeteksi. Don akan coba untuk memegang seorang Kabuki tapi depan sana Gugun. Retribution yang sangat baik menangkap Don. Dan bahkan flanking yang terjadi dari Skylar belum bisa dilakukan. Belum bisa dimanfaatkan. Dan para pasukan dari tim Aura mereka mendapatkan keuntungan Profesor kali ini. Iya, ini salah satu momen yang sebenarnya gara-gara 1 flicker dari YSKL, jadi tim fight-nya terbagi menjadi 2 dan RRQ sudah terdeteksi dari momentumnya karena mereka tidak memiliki 1 hard guard. Jadi kali ini Brusco harus lebih hati-hati. Jangan sampai malah hard guard terlihat sehingga RRQ kalah kuantitas di objektif penting seperti Lord kali ini. Iya setuju sih, karena tidak memiliki banyak resource itu Blazing Duet from Skylar! Berhasil mendapatkan 1 Yeskiel. Karena flickernya sudah trigger di arah top lane. Pada flash yang dilakukan. Yawi terperangkap tapi nampaknya Yawi akan menjadi korban kedua. Arat. Terima kasih Nagarmo tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Last hit Sandete. 40
defensif untuk membawa Kabuki pulang menuju ke arah belakang. Tapi Don masih mau lebih. Masih mendapatkan double kill. Oh my God, Alan tersisa seorang diri. Skylar dengan Cloud-nya defense 31 kali bukan tanpa alasan. Wah, dan bahkan Ini lihat tempo dipaksa permainannya loh. Profesor Dipaksa, KB. mereka masih pegang kendali temponya. Karena mereka tahu Aran tidak akan bisa untuk melakukan clear wave dengan cepat. Dan mereka ingin mendapatkan base turret di area mid lane agar nantinya mereka nggak perlu repot-repot untuk melakukan clear di area mid lane. Ini dia, hero power dari Skylar. Blazing duet yang begitu on point. Dan siapa yang menyangka RRQ ternyata mereka tiba-tiba mengambil gerakan yang super cepat setelah melakukan clear Lord di area midnya Profesor KB. Ya mereka tahu kalau mereka kalah di segi objektif tapi tidak dari segi damage dealt. Karena dari tadi Skylar benar-benar farm di area top lane. Dia mengungguli dari segi level. Dari outnumber-nya aja udah kelihatan Skylar hampir berada di level 15. Dan tinggal menunggu bagaimana Irat nanti menyusul juga di level 15 agar lebih secure ketika adanya battle retribution. Karena sampai dengan saat ini Irat levelnya masih sama dengan Gugun walaupun Skylarnya unggul jauh banget. Perbandingan 2 level kali ini dari kedua god laner. Iya. Dan sekarang tinggal gimana map control yang didapatkan oleh RRQ ini bakal dipertahankan. Lihat, posisi dari seorang Skylar benar-benar dijaga habis-habisan. Menangkap Skylar juga sulit banget karena Susah. kasusnya adalah Skylar Purify. Purify, ada Heart Guard. Battle kan? Mirror Image, Hard Guard, terlalu banyak defensif dan bahkan Don rela memberikan badannya untuk seorang Skylar dengan cuma-cuma. Iya, itu tadi dipaksa buat dia benar-benar nge-cover di turret keduanya ya, posisi di remit ya. Sehingga Skylar berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain aura yang tersisa. Dan sekali ini di menit yang ke-12 sembari menunggu Lord yang kedua. Sejauh ini arahnya mereka masih memegang keunggulan dengan 4.000 net worth di tangan. Aura, mereka Iya. butuh satu momentum. Seperti tadi mungkin ketika mereka berhasil untuk menumbangin Don ya Profesor KB. Bahkan kali ini Skylar unggul 2000 di atas dari Kabuki. Buset. Jauh Ini sih. menandakan bahwa satu item pun sudah akan ada di tangan Wow. dari Skylar dengan Malefic Roar sebagai bonus item terakhirnya. Tapi tidak ada Win of Nature di tangan Skylar, itu yang mungkin harus diperhatikan. Karena mungkin dia kondisinya memiliki gold yang sangat untung dan dia mengamankan posisi mobilitas supaya dia bisa jump in ke arah belakang, Terlalu melakukan flanking. Dan sekarang Skylar tidak boleh terlalu terburu-buru ke depan sana. Para pasukan dari tim Aura mereka harus melepaskan Lordnya karena terlalu cepat, Profesor. Terlalu cepat diselesaikan Lord ini. Ya apalagi untuk sekarang Lord akan bergerak ke area mid lane. Hanya tinggal kita melihat job desk dari Aran karena dia yang akan bisa pegangin Lord di lini depan. Dengan gold yang sangat-sangat jauh. 11.000 gold dari Cloud. Dan perbedaannya sangat signifikan sekali dengan attack speed di level maksimal. Ini akan sangat-sangat dimanfaatkan sekali. Apalagi dengan super wave minion dan flicker dari Yeskiel. Yeskiel dipaksa Akan tuh. ada blazing duet jump in dengan Oh my Heart God, Guard seharusnya. itu terlalu terburu-buru Yeskiel. Dia tidak punya defensif kali ini. Dan pakai para pasukan dari tim Aura mereka udah fokus ke arah tengah. Lot telah mendorong secara bersamaan dengan arah bottom lane mereka. Para pasukan dari tim Aura mereka terpecah belah. Mencoba untuk memakan sosok dari seorang Okta. Tapi itu hanya trigger aja. Karena di belakang sana para pasukan dari tim Aura akhirnya melepaskan sebuah hempasan terhadap seorang Okta. Meledak dan mengurungkan niat dan mundur kembali. Sementara di sisi lain Skylar memang masih menunggu lajunya minion untuk memecahkan base turret di area bawah tadi Profesor Belum dapat, KB. belum dapat momennya. Belum dapat. Belum dapat, tapi setidaknya bisa di split push karena Lordnya di bagian top lane. Jadi pasti Skylar akan lebih berfokus bermain di area bottom lane. Purify-nya pun belum terpicu sama sekali. Ya. Dan bahkan kalau kita melihat dari Immortality Irat yang timingnya hampir tepat sebenarnya. Karena dia terkena Astra Recall di last minute dari JHSkill. Ini mau gak mau teman-teman dari RRQ akan lebih strong juga ketika nanti mereka ready. Item tanpa adanya sepatu, nyeker gaming. Nyeker gaming, tapi ada Win of Nature juga tentunya yang akan menjadi penyelamat bagi masing-masing gold laner. Namun bedanya untuk sekarang fokus kita mungkin akan menuju kepada roamernya. Di mana mungkin dari Yawi akan menuju ke arah Immortality, tapi menurutku masih terlalu jauh di depan sana dan Don. Oke, lihat Don terbelakang di depan sana, tapi lihat perpasukan dari tim Aura. Mereka masih belakang ada Blazing Duet from Skylar. Berhasil para-para ke arah belakang, tampaknya kamu gila begitu saja. Memasangkan timban kembali, tapi para pasukan dari tim Aura, mereka nggak bisa memaksakan lebih karena mereka kehilangan banyak nyawa. Bahkan Gugun harus menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Barakyo.
Teriakan habisin di dalam MPL Arena udah berkumandang. Dan tersisa 2 player saja. Dan RRQ Jose berhasil